Apakah Bapak atau Ibu tahu hal apa yang paling membuat saya, seorang dokter yang telah memeriksa ribuan lansia selama lebih dari 30 tahun, merasa pilu? Itu adalah saat saya menatap mata seorang pria berusia di atas 70 tahun. Terlihat jelas rasa lelah di matanya, tatapannya redup, suaranya pelan. Lalu ia menarik napas panjang dan berkata, "Mungkin saya sudah tua, jadi tidak bisa seperti dulu lagi." Kalimat itu terdengar sangat familiar, tapi yang menyedihkan adalah hal itu diam-diam telah menjadi keyakinan banyak orang, bahwa ketika usia menua, tubuh pasti melemah, bahwa keintiman, koneksi, dan bahkan vitalitas hanya milik anak muda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika Bapak Ibu pernah merasa bahwa diri ini tidak lagi punya banyak pilihan untuk menjaga kesehatan dan keintiman, maka hari ini saya ingin Bapak Ibu tahu satu hal. Anggapan itu tidak benar. Saya telah menyaksikan sendiri banyak orang berusia 72, 75, bahkan 80 tahun. Bukan hanya hidup sehat, tapi juga bahagia, penuh koneksi. Rahasianya bukan pada resep obat mahal atau teknologi canggih, tapi dimulai dari hal-hal sederhana yang mudah ditemukan di dapur atau keranjang buah di rumah sendiri. Dan ada satu kisah yang ingin saya bagikan tentang seorang pria bernama Pak Hasan, 73 tahun, tinggal di Magelang. Dulu beliau berpikir bahwa menua berarti harus menerima nasib. Namun kemudian, satu perubahan kecil mengubah hidupnya sepenuhnya. Beliau kembali bertenaga, rasa keintiman dengan istrinya kembali, dan setiap pagi ia mulai harinya dengan senyuman. Yang istimewa adalah, rahasianya bukanlah obat, tapi buah-buahan. Ya, benar sekali. Bapak Ibu tidak salah dengar. Hanya 4 jenis buah ini, namun bisa memberikan dampak yang mendalam pada sirkulasi darah, vitalitas, emosi, dan bahkan hubungan suami istri setelah usia 60 tahun. Jadi, buah apa yang bisa membuat tubuh Bapak Ibu kembali hangat, semangat kembali cerah, dan perasaan yang dulu memudar kembali hadir? Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya bertanya. Pagi ini, bagaimana perasaan tubuh Bapak Ibu? Ringan, penuh energi? Ataukah Bapak Ibu justru merasa lelah, ingin dekat dengan pasangan, tapi tidak lagi punya cukup tenaga? Silakan tinggalkan komentar untuk membagikan perasaan Bapak Ibu di awal hari. Siapa tahu, hanya satu baris komentar dari Bapak Ibu bisa membantu seseorang di luar sana yang sedang berjuang mencari kembali vitalitasnya, merasa kurang sendiri, dan mendapat harapan baru. Dan sekarang, jika Bapak Ibu sudah siap, mari kita mulai perjalanan menjelajahi 4 jenis buah yang bisa menghidupkan kembali hal-hal paling berharga dalam hidup setelah usia 60. Tanpa tergesa-gesa, tanpa tekanan, hanya pilihan-pilihan kecil, namun berdampak besar bagi tubuh dan hati Bapak Ibu. Saat saya masih kecil, nenek saya sering berkata, buah adalah hadiah dari langit dan bumi. Saat itu saya belum benar-benar mengerti maknanya. Tapi setelah lebih dari 30 tahun berkecimpung di dunia medis, saya mulai menyadari apa yang nenek saya katakan benar adanya. Terutama bagi lansia, buah-buahan bukan hanya makanan, melainkan cara untuk memulihkan, menenangkan, dan memberi nutrisi pada kehidupan yang masih tersisa dalam tubuh. Pernahkah Bapak Ibu bertanya-tanya, mengapa semakin bertambah usia, kita semakin mudah lelah, kaki dan tangan terasa dingin, atau suasana hati tidak lagi seperti dulu? Itu karena tubuh kita perlahan kehilangan elemen-elemen penting. Aliran darah melambat, fungsi hormon menurun, dan emosi juga mudah terkikis oleh perubahan yang terjadi secara diam-diam. Dan justru pada titik inilah, buah-buahan menjadi sahabat yang tak tergantikan. Buah-buahan seperti anggur merah, cranberry, pepaya, atau ceri yang tampaknya biasa saja, ternyata mengandung senyawa bioaktif istimewa. Mulai dari resveratrol yang membantu melebarkan pembuluh darah, antosianin yang mengurangi peradangan pembuluh darah, hingga enzim papain yang mendukung pencernaan dan melatonin alami yang membantu meningkatkan kualitas tidur, serta hormon reproduksi. Sebuah penelitian di Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2021 menunjukkan, lansia yang mengonsumsi buah-buahan kaya polifenol secara rutin selama 6 minggu tidak hanya mengalami peningkatan aliran darah ke jantung dan area panggul, tetapi juga tidur lebih nyenyak, jarang merasa lelah di sore hari, dan yang paling menonjol, perasaan dekat dengan pasangan pun meningkat secara signifikan. Ini bukan janji manis semata, melainkan telah diukur dengan indikator biologis seperti tekanan darah stabil, peradangan menurun, dan peningkatan kadar nitrik oksida dalam darah.
Salah satu kekuatan besar dari buah-buahan adalah mereka bekerja selaras dengan tubuh kita, tidak memberi tekanan, tidak memaksa. Berbeda dengan obat-obatan, buah tidak mendorong tubuh untuk berubah, melainkan perlahan-lahan menuntun dan memberi nutrisi setiap hari, hingga akhirnya tubuh sendiri menyesuaikan diri dan pulih mengikuti irama alaminya. Dan yang paling penting, saat seorang lansia memilih untuk makan buah setiap pagi, itu bukan hanya tindakan merawat tubuh. Itu adalah pesan untuk diri sendiri yang berbunyi, saya masih peduli dengan kesehatan saya masih layak untuk hidup sehat dan bahagia. Itulah mengapa saya sangat mengagumi Pak Hasan, seorang pria berusia 73 tahun yang pernah saya dampingi. Ia pernah berkata, "Dok, dulu saya pikir makan apa saja tidak masalah, toh saya sudah tua. Tapi setelah masuk angin yang cukup lama, saya merasa tubuh saya benar-benar menurun. Untungnya saya mulai pelan-pelan mengubah kebiasaan, dimulai dari makan buah setiap hari. Ia tidak makan dalam jumlah besar, tapi ia konsisten. Pagi sejumput anggur merah, siang seiris pepaya, sore beberapa buah ceri, malam sedikit jus cranberry. Setelah 2 bulan, ia sendiri bercerita dengan semangat. Saya tidur lebih nyenyak, badan tidak lagi dingin, dan istri saya bilang saya sudah kembali menjadi diri saya." Saya bertanya, "Apa yang membuat Bapak tidak pernah melewatkan buah lagi setiap hari?" Ia hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Karena saya ingin terus hidup dalam keterhubungan dengan diri saya, dengan istri saya, dan dengan hidup ini." Ucapan itu membuat saya terdiam. Bukan karena indah, tapi karena tulus. Kalimat itu menyampaikan alasan terdalam mengapa seseorang di usia senja memilih makan buah. Bukan karena kandungan gizinya semata, tapi karena ia ingin hidup yang bermakna, utuh, lengkap, tanpa melewatkan hal penting apapun. Sejak mendengar Pak Hasan berkata, "Saya ingin terus hidup dalam keterhubungan," saya tahu bahwa saya perlu membagikan lebih banyak tentang jenis buah yang bukan hanya menutrisi tubuh, tetapi juga menyehatkan perasaan. Dan ceri adalah salah satunya. Bapak Ibu yang saya hormati, ceri, buah kecil berwarna merah lembut, bukan hanya pencuci mulut yang enak disantap, tapi sebenarnya adalah jembatan istimewa yang menghubungkan kesehatan jantung, hormon, dan emosi halus dalam kehidupan lansia. Banyak orang terkejut ketika saya mengatakan, hanya semangkuk kecil ceri setiap hari dapat membantu Bapak Ibu tidur lebih nyenyak, memperlancar sirkulasi darah, dan bahkan keintiman dapat kembali hadir secara alami seperti napas. Saya ingat betul Pak Darmawan, 76 tahun, dari Bandung pernah berbagi. Semakin tua, saya semakin sulit tidur, mudah marah, dan istri saya merasa saya bukan lagi orang yang sama. Setelah berdiskusi, saya menyarankan beliau dan Ibu Nurhayati, istrinya, untuk menambahkan ceri ke dalam makan malam mereka. Hanya 2 minggu kemudian, mereka kembali dan berkata kepada saya, "Kami tidur nyenyak, tidak lagi merasa dingin atau kesepian, dan kami bisa berbincang akrab lagi seperti dulu." Apa yang menyebabkan perubahan itu? Ceri kaya akan antosianin, antioksidan kuat yang mampu mengurangi peradangan pada pembuluh darah hingga 34%. Hal ini sangat penting karena peradangan adalah penyebab diam-diam yang membuat pembuluh darah menjadi kaku, hormon menjadi lambat, dan perasaan semakin menjauh. Ketika aliran darah melemah, bukan hanya jantung dan otak yang terdampak, tetapi juga area genital, menyebabkan penurunan gairah dan terganggunya koneksi alami antara dua insan. Selain itu, ceri mengandung melatonin alami yang membantu mengatur ritme tidur. Penelitian dari Universitas Negeri Semarang tahun 2022 menunjukkan, lansia yang rutin mengonsumsi ceri selama 2 minggu dapat meningkatkan kualitas tidur hingga 46%, sekaligus mengurangi stres dan lebih mudah masuk ke tidur dalam. Seperti yang Bapak Ibu tahu, tidur yang dalam adalah akar dari kesehatan hormon dan kestabilan emosi. Manfaat ceri juga menunjukkan perbedaan yang jelas antara pria dan wanita. Pada pria, ceri membantu memperlancar aliran darah ke area penis yang dapat meningkatkan kekuatan dan durasi ereksi, sekaligus menurunkan tekanan darah. Salah satu penyebab umum menurunnya vitalitas. Sedangkan pada wanita, ceri membantu mengurangi peradangan, memperbanyak aliran darah ke area panggul, meningkatkan kelembapan dan kenyamanan saat berdekatan, sehingga tercipta koneksi yang lebih lembut dan mendalam. Lalu, bagaimana cara mengonsumsi ceri agar efektif? Bapak Ibu bisa mulai dengan 1 mangkuk kecil ceri segar sekitar 60 gram setiap hari. Jika tidak tersedia ceri segar, ceri beku atau ceri kering tanpa gula juga merupakan pilihan yang baik.
Ceri bisa dinikmati sebagai pencuci mulut, dicampur ke dalam bubur oat pagi hari, disantap bersama yogurt Yunani, atau dinikmati sebelum tidur sebagai penghangat hati di malam hari. Mungkin Bapak Ibu akan terkejut melihat bahwa hanya semangkuk kecil ceri setiap hari dapat menghasilkan perubahan yang begitu besar. Pernahkah Bapak Ibu mencoba ceri untuk mendukung tidur dan vitalitas? Jika sudah, silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu, kisah Bapak Ibu menjadi harapan bagi seseorang yang sedang berusaha menemukan kembali keintiman yang telah lama hilang. Dan jika ceri adalah sahabat bagi jantung dan emosi, maka buah berikutnya, pepaya, adalah kunci dari energi hidup, membangkitkan hormon dan vitalitas secara alami dari dalam. Mari lanjutkan bersama saya. Jika ceri adalah teman yang membantu Bapak Ibu tidur nyenyak, menenangkan hati, dan membangkitkan kembali perasaan intim, maka pepaya adalah api kecil yang menyalakan semangat setiap pagi, sumber energi hangat yang menutrisi tubuh dan hormon dari dalam. Bapak Ibu yang saya hormati, pepaya mungkin adalah buah yang paling akrab di setiap dapur Indonesia. Namun sedikit yang tahu bahwa buah yang tampaknya biasa ini menyimpan kekuatan pemulihan yang nyaris ajaib, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun dan mulai merasa kehabisan tenaga, kehilangan vitalitas, atau sudah lama tidak merasakan gairah seperti dulu. Saya pernah merawat seorang pasien bernama Pak Santoso, 71 tahun, mantan kepala sekolah menengah. Setelah pensiun, beliau merasa semakin lelah, tidak lagi merasa cukup kuat untuk dekat dengan istrinya, meskipun masih sangat mencintainya. "Dok, saya makan sehat, saya jalan pagi, tapi kenapa saya masih merasa kosong?" katanya. Dan pada saat itulah kami memasukkan pepaya ke dalam menu sarapan beliau. 1 mangkuk kecil, dicampur yogurt tanpa gula dan sedikit biji chia. Setelah 3 minggu, beliau kembali ke klinik dengan senyum dan dengan tenang mengakui, "Saya tidak mudah lelah lagi. Istri saya juga bilang, saya lebih aktif, lebih ceria, dan tidak mudah marah." Itu bukan keajaiban, itu adalah dampak ilmiah dari pepaya. Mengapa pepaya begitu istimewa? Pertama, pepaya mengandung enzim papain, enzim pencernaan yang kuat yang membantu membersihkan usus, mengurangi peradangan, dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Ketika sistem pencernaan bekerja dengan baik, seluruh tubuh, mulai dari sendi hingga hormon, juga mendapat nutrisi yang lebih optimal. Kedua, pepaya sangat kaya vitamin A, C, E, dan folat, antioksidan yang mendukung produksi testosteron pada pria dan estrogen pada wanita. Pada pria, pepaya membantu merangsang produksi hormon seksual alami, meningkatkan aliran darah ke penis, dan memperkuat ereksi. Pada wanita, pepaya membantu menyeimbangkan hormon, mengurangi kekeringan, dan meningkatkan kenyamanan saat berhubungan. Sebuah penelitian dari Universitas Udayana, Bali, tahun 2021 menunjukkan wanita pasca menopause yang mengonsumsi 100 gram pepaya setiap hari selama 30 hari menunjukkan kadar hormon yang lebih stabil, peningkatan sirkulasi di area panggul, dan peningkatan gairah secara alami. Sementara itu, pria di atas 65 tahun yang rutin mengonsumsi pepaya menunjukkan penurunan 21% gejala kelelahan yang berkaitan dengan rendahnya kadar testosteron. Ketiga, pepaya juga mendukung kerja kelenjar adrenal, pengatur hormon stres. Ketika kelenjar ini sehat, Bapak Ibu akan merasa lebih bertenaga, tidak mudah marah, dan dapat menikmati keintiman tanpa rasa lelah atau kekhawatiran yang mengganggu. Lalu bagaimana cara mengonsumsi pepaya dengan benar? Cara paling sederhana adalah mengonsumsi 1 mangkuk pepaya matang, sekitar 100-120 gram, di pagi hari. Bisa dimakan langsung atau dicampur dengan yogurt tanpa gula dan biji chia untuk menambah serat dan protein. Jangan dikonsumsi terlalu siang, karena pepaya bekerja paling efektif dalam 2 jam setelah bangun tidur, saat tubuh mulai menyerap nutrisi untuk membentuk hormon dan energi. Jika Bapak Ibu pernah merasa tubuh lelah meskipun sudah makan dengan cukup, pernah merasa diri menjauh dari keintiman, maka pepaya bisa menjadi pintu yang membuka kembali rasa percaya diri dan kelapangan dari dalam. Apakah Bapak Ibu pernah mengonsumsi pepaya secara teratur? Jika ya, apa yang Bapak Ibu rasakan? Silakan bagikan pengalaman tersebut di kolom komentar di bawah. Siapa tahu
Kisah Bapak Ibu akan menginspirasi seseorang yang sedang membutuhkan semangat untuk membangkitkan kembali vitalitas di dalam rumahnya sendiri. Dan jika pepaya adalah sumber energi yang menutrisi dari dalam, maka buah berikutnya berperan sebagai pelindung yang bekerja secara diam-diam, membantu membersihkan tubuh, menjaga kesehatan ginjal, dan memastikan keintiman tidak terganggu oleh rasa tidak nyaman yang sering muncul setelah usia 60 tahun. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya dengan satu buah kecil berwarna merah yang memiliki manfaat luar biasa. Cranberry, buah cranberry atau buah merah kecil. Setelah tubuh telah diberi tenaga dari dalam melalui pepaya, inilah saatnya kita berpikir untuk menjaga kelancaran aliran tubuh, membersihkan secara halus agar semua emosi dan koneksi tidak tersumbat oleh gangguan diam-diam. Dan disinilah cranberry menjadi penjaga gerbang diam-diam, melindungi ginjal, saluran kemih, serta kenyamanan dalam momen kedekatan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu kenyataan. Setelah usia 60 tahun, banyak orang mulai mengalami masalah saluran kemih, seperti sering buang air kecil di malam hari, susah buang air kecil, atau rasa tidak nyaman di area panggul. Hal-hal yang tampak kecil ini justru menjadi penyebab utama mengapa banyak orang menghindari keintiman atau merasa kurang percaya diri dalam ruang pribadinya sendiri. Saya pernah merawat seorang pasien wanita bernama Ibu Sumiati, 70 tahun, dari Solo. Beliau pernah merasakan kering, perih, dan tidak ingin lagi dekat dengan suami. Bukan karena beliau tidak mencintai suaminya lagi, tapi karena setiap kali berhubungan, beliau merasa sakit, tidak nyaman, dan sering harus buang air kecil di tengah malam. Saya tidak ingin membuat suami saya kecewa, kata beliau, tapi saya malu pada tubuh saya sendiri. Saat itu kami hanya mengubah satu hal kecil, menambahkan cranberry ke dalam pola makan harian. Setelah 4 minggu beliau kembali dan berkata, rasa tidak nyaman berkurang banyak, saya tidak sering bangun malam, dan saya merasa kembali menjadi seorang wanita seperti dulu. Mengapa buah kecil ini bisa memberikan perubahan sebesar itu? Cranberry mengandung proantocyanidin, senyawa tumbuhan yang mampu mencegah bakteri menempel pada dinding kandung kemih dan uretra. Artinya, risiko infeksi saluran kemih menurun, frekuensi buang air kecil di malam hari berkurang, dan rasa tidak nyaman saat keintiman menjadi lebih ringan. Selain itu, antioksidan kuat dalam cranberry membantu meningkatkan sensitivitas pembuluh darah di area panggul, menghasilkan rasa nyaman, hangat, dan koneksi yang lebih mudah saat berhubungan suami istri. Sebuah studi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2021 menunjukkan lansia yang mengonsumsi 200 ml jus cranberry tanpa gula setiap hari selama 30 hari mengalami penurunan infeksi saluran kemih sebesar 38%, serta kualitas tidur membaik karena buang air kecil di malam hari lebih jarang. Bukan hanya wanita, pria lanjut usia juga sangat diuntungkan dari buah ini. Ketika ginjal dan saluran kemih sehat, tekanan darah menjadi lebih stabil, kadar nitrik oksida tetap terjaga, sehingga mendukung fungsi ereksi dan daya tahan fisik. Banyak pasien pria saya mengatakan, setelah buang air kecil kembali lancar, mereka merasa lebih ringan, lebih nyaman, dan lebih terbuka secara emosional untuk membangun kedekatan. Lalu bagaimana cara mengonsumsi cranberry? Bapak Ibu bisa mulai dengan meminum jus cranberry tanpa gula sekitar 150 sampai 200 ml setiap pagi, atau menambahkan 1 sendok makan cranberry kering, rendah atau tanpa gula, ke dalam bubur oat, yogurt, atau salad. Jika sulit ditemukan di pasar tradisional, banyak supermarket di Indonesia seperti Superindo, Lotte-Mart, atau toko online sudah menyediakan versi kemasan yang praktis. Apakah Bapak pernah merasa tidak nyaman setelah buang air kecil atau kehilangan rasa percaya diri saat ingin berdekatan dengan pasangan? Jangan sungkan untuk berbagi di kolom komentar, karena Bapak tidak sendiri. Kisah Bapak bisa membantu orang lain menyadari bahwa rasa nyaman dan percaya diri setelah usia 60 adalah sesuatu yang sangat mungkin dipulihkan. Asalkan kita memahami dan merawatnya dengan benar, dan setelah kita membersihkan aliran di dalam tubuh, menghilangkan gangguan-gangguan kecil yang diam-diam mengganggu, sekaranglah waktunya untuk membangkitkan kembali rasa hidup, lewat setiap aliran darah, setiap detak jantung, setiap momen kebersamaan. Inilah peran istimewa dari buah terakhir, anggur merah, si penyulut sirkulasi bagi seluruh tubuh dan emosi. Mari Bapak lanjutkan bersama saya. Setelah tubuh terasa lebih bersih dan ringan berkat bantuan cranberry, kita butuh langkah berikutnya, membangkitkan kembali aliran sirkulasi,
bukan hanya dalam pembuluh darah, tapi juga dalam jiwa, emosi, dan koneksi antar pasangan. Dalam peran ini, tidak ada buah yang lebih cocok dari anggur merah, buah kecil yang menyimpan kekuatan luar biasa. Bapak masih ingat kapan terakhir kali seluruh tubuh terasa hangat, ujung kaki tidak dingin, kulit merona sehat, dan semangat terasa menyala? Banyak orang lanjut usia mengira perasaan itu hanyalah kenangan. Padahal kenyataannya, sirkulasi darah, penentu utama kesehatan dan vitalitas, sangat mungkin ditingkatkan dengan cara sederhana. Makan beberapa buah anggur merah setiap hari. Anggur merah mengandung resveratrol, senyawa antioksidan kuat yang mampu melebarkan pembuluh darah, meningkatkan elastisitas dinding pembuluh, dan memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh. Terutama pada lansia, bagian tubuh yang paling sering mengalami sirkulasi lemah adalah area kaki, tangan, dan panggul, yang semuanya berdampak pada kemampuan bergerak, emosi, serta gairah hidup. Saya pernah merawat Pak Darto, 75 tahun, mantan sopir bus di Bandung. Beliau mengeluh, "Saya sudah tidak merasa hangat di kaki seperti dulu. Ingin dekat dengan istri pun tak ada semangat. Mungkin karena saya sudah tua." Setelah pemeriksaan, kami menemukan sirkulasi perifer beliau sangat buruk dan kadar nitrik oksida rendah. Saya tidak langsung memberi obat, tapi menyarankan, "Coba Bapak tambahkan anggur merah sebagai camilan setiap hari, rutin selama 4 minggu. Saat beliau kembali, beliau tersenyum ringan. Saya tidak tahu kenapa, tapi tiap pagi kaki saya terasa lebih hangat, pikiran pun lebih segar. Saya dan istri bisa berpelukan lama seperti masa awal pernikahan. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2022 menunjukkan, lansia yang mengonsumsi 1 cangkir anggur merah, sekitar 150 gram, setiap hari selama 6 minggu mengalami peningkatan sirkulasi perifer sebesar 29%, kekuatan dinding pembuluh meningkat 18%, dan kualitas hubungan intim naik 23%. Ini bukan efek stimulan instan, tapi hasil alami dan berkelanjutan dari proses pemulihan tubuh. Pada pria, resveratrol membantu meningkatkan produksi nitrik oksida, senyawa penting untuk mencapai dan mempertahankan ereksi. Berbeda dengan obat sintetis, anggur merah bekerja dari akar, tanpa menyebabkan pusing atau ketergantungan. Pada wanita, anggur merah meningkatkan sensitivitas kapiler di area panggul, memperlancar aliran darah sehingga mengurangi rasa kering, meningkatkan kenyamanan, dan membuka hati saat berdekatan. Lalu bagaimana cara mengonsumsi anggur merah yang tepat? Bapak bisa langsung makan 1 cangkir kecil anggur segar setelah sarapan atau sebagai camilan sore. Jika tidak tersedia anggur segar, bisa diganti dengan kismis tanpa gula. Namun jumlahnya dikurangi menjadi 2 sendok makan, karena kadar gulanya lebih tinggi. Catatan, cucilah anggur dengan bersih sebelum dikonsumsi, dan sebaiknya pilih yang masih ada bijinya, karena biji anggur mengandung antioksidan tinggi. Tidak disarankan untuk dijus karena akan kehilangan serat dan meningkatkan kadar gula darah. Pernahkah Bapak menyangka bahwa hal sesederhana makan beberapa buah anggur setiap hari bisa memperlancar aliran darah, menghangatkan tangan dan kaki, bahkan menghangatkan kembali hati? Jika Bapak pernah mengalami rasa dingin, kehilangan vitalitas atau koneksi, silakan bagikan di kolom komentar. Siapa tahu, kisah Bapak bisa menjadi cahaya harapan bagi seseorang yang tengah mengalami hal serupa. Kita baru saja menjelajahi bersama 4 buah yang sederhana namun sangat kuat. Ceri untuk tidur nyenyak, hormon seimbang, dan emosi yang lembut. Pepaya untuk dukungan hormon dan peningkatan vitalitas. Cranberry sebagai pelindung ginjal dan kenyamanan saat berdekatan. Dan anggur merah yang membangkitkan sirkulasi dan menyala kembali irama hidup dalam tubuh. Tapi perjalanan ini belum berakhir, karena buah hanyalah permulaan. Yang lebih penting adalah bagaimana menggabungkan hadiah alam ini secara mudah, efektif, dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Setelah membaca semua ini, mungkin muncul satu pertanyaan di hati Bapak. Kedengarannya bagus, tapi saya harus mulai dari mana? Jawaban saya adalah, mulai dari hal yang paling sederhana. Bapak Ibu tidak perlu langsung membeli ke-4 jenis buah mulai besok. Tidak perlu memaksakan diri untuk mengubah seluruh pola makan. Cukup pilih 1 jenis buah yang paling mudah Bapak Ibu makan, yang paling mudah ditemukan, dan mulai dari situ. Misalnya, jika Bapak Ibu sering ke pasar pagi dan melihat anggur merah segar dijual dengan kualitas baik, maka mulailah dengan semangkuk kecil setiap pagi.
Jika di rumah sudah tersedia pepaya, potonglah seiris kecil dan tambahkan beberapa sendok yogurt tanpa gula untuk dijadikan camilan setelah sarapan. Perubahan kesehatan dari banyak pasien lansia yang pernah saya tangani, semuanya dimulai dari langkah-langkah kecil seperti ini. Tidak heboh, tidak penuh tekanan, tapi konsisten. Berikut ini contoh nyata yang bisa Bapak Ibu terapkan mulai besok pagi. Pagi hari, setelah bangun tidur dan minum segelas air hangat, makan seiris pepaya matang bersama 1 sendok yogurt Yunani. Pertengahan pagi, saat mulai merasa sedikit lapar, makan beberapa butir anggur merah segar atau kismis tanpa gula. Siang atau sore hari, tambahkan 1 sendok makan cranberry kering, rendah gula, ke dalam salad atau bubur oat. Malam hari sebelum tidur, nikmati beberapa butir ceri atau setengah gelas jus ceri tanpa gula. Catatan kecil, setiap hari cukup sedikit saja, tidak perlu dalam porsi besar sekaligus. Sebaiknya dibagi rata sepanjang hari dan dilakukan secara konsisten setidaknya selama 3-4 minggu, agar tubuh punya waktu beradaptasi dan merespons secara alami. Tubuh Bapak Ibu tidak butuh kesempurnaan, yang dibutuhkan hanyalah perawatan penuh kasih, dengan lembut, teratur, setiap pagi. Jika besok pagi Bapak Ibu siap mencoba salah satu dari 4 buah yang sudah kita bahas bersama, silakan tinggalkan komentar singkat. Saya mulai dari hari ini. Karena terkadang, hanya sepotong kecil buah di pagi hari sudah bisa menjadi langkah awal untuk membuat tubuh kembali hangat, semangat jadi lebih segar, dan rasa kedekatan muncul kembali, dengan cara yang lembut tapi sangat berarti. Setelah bertahun-tahun bekerja di bidang medis, saya belajar satu hal, tidak ada istilah terlambat. Yang ada hanyalah pagi-pagi yang kita mulai sedikit lebih lambat. Banyak orang pernah berkata pada saya sudah tua, apa masih bisa berubah? Tapi saya sudah melihat sendiri, orang-orang usia 70, 75, bahkan 80 tahun, tetap bisa memulihkan vitalitas, menemukan kembali keintiman, dan menjalin koneksi yang sudah lama terasa dingin. Dan bukan dengan obat-obatan atau terapi mahal, melainkan hanya dengan 4 jenis buah alami. Mudah ditemukan, mudah dikonsumsi, namun memberi perubahan besar jika dilakukan setiap hari dengan penuh kesabaran. Semangkuk pepaya setiap pagi untuk membangunkan tubuh dengan lembut. Segenggam anggur merah membantu peredaran darah lebih lancar dan emosi kembali hidup. 1 sendok cranberry menjaga ginjal tetap sehat dan kenyamanan saat keintiman. Dan beberapa butir ceri di malam hari untuk tidur lebih nyenyak dan hormon lebih seimbang. Bapak Ibu tidak perlu langsung konsumsi semuanya sekaligus. Cukup mulai dari 1 jenis yang paling disukai dan lakukan secara konsisten selama 14 hari. Tubuh akan merespons dengan perubahan yang lembut, tidur lebih nyenyak, napas terasa ringan, dan rasa keintiman alami pun muncul kembali. Jika Bapak Ibu merasa bahwa pesan saya hari ini bermanfaat, mohon beritahu saya dengan meninggalkan komentar di bawah ini. Ketik angka 1 jika Bapak Ibu ingin memulai dengan anggur merah. Ketik angka 2 jika Bapak Ibu akan mencoba cranberry. Ketik angka 3 jika Bapak Ibu memilih pepaya setiap pagi. Ketik angka 4 jika Bapak Ibu ingin konsumsi ceri sebelum tidur. Atau ketik angka 5 jika Bapak Ibu siap mencoba keempatnya. Sedikit demi sedikit setiap hari, saya akan membaca setiap komentar dari Bapak Ibu. Karena terkadang, satu kata berbagi dari Bapak Ibu bisa menjadi harapan besar bagi seseorang di luar sana yang sedang kehilangan semangat untuk hidup sehat atau menjaga keintiman. Dan jika Bapak Ibu belum berlangganan saluran ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap kali ada video baru, Bapak Ibu jadi orang pertama yang menerimanya. Semua konten di sini saya siapkan khusus untuk lansia di Indonesia. Sederhana, mudah dipahami, dan langsung bisa dipraktikan. Ingatlah, menghidupkan kembali vitalitas tidak dimulai dari ruang praktik dokter, tapi dari hati dan dari semangkuk kecil buah penuh kasih yang memang layak diterima oleh Bapak Ibu. Saya adalah Dr. Dharma, 65 tahun, dengan 30 tahun pengalaman mendampingi kesehatan lansia. Dan saya akan selalu ada di sini, menemani Bapak Ibu dalam perjalanan hidup sehat, hidup dekat, dan hidup jujur dengan diri sendiri. Semoga Bapak Ibu menjalani hari esok dengan penuh harapan dan rasa terhubung.